Halo Tribuners, jumpa kembali bersama kita di sini di channel kesayangan Anda, tentu di acara ngobrol Persib Persib Bandung. Bandung. Kali ini kita sudah komplit. Komplit ya. Ya, saya Diki Padiarjud dan juga Saya Tarsi Sutomonayo. ya siap mengantarkan Anda dengan informasi terbaru dari lapangan hijau tentunya Persib Tuh. Bandung. Dan sebelum kita mulai, tentunya kita ingatkan tetap patuhi protokol kesehatan, Ya. mulai dari memakai masker ataupun juga face shield seperti yang kita kenakan ini, juga mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, lalu juga menjaga jarak. Kita tetap menjaga jarak. Yang sampai musuhan. Iya, menjauhi kerumunan serta membatasi mobilisasi di luar ruangan. Dan tentunya dengan begitu kita akan selalu terjaga dan selalu sehat. Mudah-mudahan semua juga Tribuners dan juga Bobotoh khususnya ya. Kita tetap nonton di rumah, di rumah aja ya, belum ke lapangan kan? Iya. Ya, Bung Tarsi, kali ini kita akan membahas yang semakin seru dan Persib dengan catatan yang cukup bagus nih terakhir kemarin, Iya. mencetak kemenangan dan mencatatkan kemenangan. Tentu ini menjadi bekal yang bukan saja lumayan, tapi menjadi energi dan juga motivasi tersendiri buat tim ya. Betul ya. Setelah ada demo dulu apa gimana nih? Iya, Buat seperti demo. Enggak Tapi juga. tidak semua memang. Tidak semua ya. Iya. Nah ini kita akan mungkin preview ya untuk karena ini jaraknya dekat dengan laga berikutnya Iya. lawan Persipura. Betul sekali ya. Dan ini sebelum kita sedikit ada informasi yang terbaru dari preview kita melawan Persipura, Persib. Iya. Ada hal-hal yang perlu mungkin disampaikan kayak head to head-nya apa nih dari Ya. mereka nih? Sejauh ini sih sudah total 19 pertemuan ya. Sudah Persib unggul tipis sebenarnya karena 7 kali menang kalau nggak salah, kemudian 6 kali kalah, lalu 6 sisanya itu imbang. Artinya secara head to head menurut saya ini masih imbang. Masih imbang ya? Iya, apalagi dua tim ini memang tim yang langganan juara lah di liga ya, di kompetisi Indonesia. Persipura sejauh ini masih tim yang paling banyak menjuarai liga di Indonesia ya, sejak berlakunya ISL. ISL ya. Nah ini kalau 5 pertandingan terakhir catatannya Ya, agak mungkin jadi bahan pertimbangan juga para pelatih dan juga kita juga sampaikan Betul, kepada Bobotoh nih. memang kalau dari statistik sejauh ini ya, itu seperti langit dan bumi lah, karena Persib berada di puncak klasemen, sementara Persipura berada di posisi ke-17, dan itu juga akan bisa jadi ke-18 karena kalau nggak salah itu ada yang sedang main itu ya, Persiraja ya. Oh Persiraja Sedang main. saat main. Kalau misalnya Persiraja menang, berarti dia naik, Persirajanya ke 17, Persipura di bawah. Oh iya. Bagi saya itu anomali untuk Persipura karena dia tidak pernah seburuk itu. Tetapi mungkin yang saya pahami karena Persipura memang persiapannya agak apa ya? Agak telat menurut saya, karena mereka tidak ambil bagian di Piala Menpora untuk pemanasan, karena mereka mempersiapkan diri untuk AFC waktu itu, ternyata juga tidak jadi. Oh iya. Ya, kemudian beberapa pemain utama mereka, terutama bagi saya selama bertahun-tahun roh Persipura itu ada di bawah Salosa yang kemudian pindah. Nah, untuk Persipura dia selain leader, dia juga pencetak gol ulung. Nah, sekarang kesulitan Persipura adalah mencetak gol. Ya, ini baru 8 kalau tidak salah, sementara mereka kebobolan 15 kali. Dan 5 pertandingan terakhir Persipura hanya dapat 1 poin. Artinya ada 4 kali kalah, 1 kali imbang gitu. Sementara Persib sebaliknya 2 kali imbang, kemudian merasakan 3 kemenangan beruntun. Tetapi itu tidak menjamin bahwa Persib akan menang dengan mudah lawan Persipura, karena bagaimanapun Persipura juga tetap masih punya nama besar sebagai tim besar gitu. Meski pemainnya sebenarnya banyak pemain muda sekarang Persipura ini. Bahkan terakhir kalau saya tidak salah, Persipura sekarang sedang mengincar top scorer tim Papua di PON Papua kemarin. Saya lupa namanya, tapi saya nyontek dulu ya.
Iya, iya, iya. Boleh ya? Ada kopian di situ. Nah, ada. Ada namanya itu siapa ini? Ricky Kawor. Ricky Kawor itu dia mencetak 11 11 gol. Gol. Itu pemain muda dan diharapkan dia bisa membantu Pak Habol, Todd Ferrer di lini depan. Sejauh ini dua pemain Todd Ferrer sama Pak Habol yang pencetak top scorer di Oh, di di Persipura. Persipura, tapi 2 gol masih sedikit. Masih dulu. Tapi ya diharapkan dengan datangnya Ricky Kaworin nanti bisa menambah daya gedor Persipura. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau ini kan sementara di tubuh Persib nih saat Iya. ini, kita akan kemarin kalau lihat dari Iya. pertandingan kemarin, Mark ini kena kartu kuning juga nih. Iya. Dan ini jadi kayaknya nggak akan main ya, nggak akan main atau Ya, gimana? tidak akan main. Oh, karena kena akumulasi. Kena akumulasi Nah, ini betul. kira-kira seperti apa nanti yang harus dipersiapkan Robert nih? Gantinya ya, Ya. salah satunya gitu. Saya pikir Deddy Kusnandar akan dapat tempat sama seperti ketika Mark Lok pertama kali absen karena akumulasi kartu kuning ya. Waktu itu lawan Ini Bayangkara catatannya banyak justru. juga ya kartu kuningnya nih. Loh, udah 5 kali. Udah 5, iya. Iya, 5. Udah 5, baru 9 pertandingan sudah 5, lebih dari separuh. Ya, meskipun memang kalau tidak salah itu kartu kuning terakhir itu masih jadi tanya-tanya untuk Robert Abe karena Iya, merasa ada kesalahpahaman antara wasit dengan Marco, tetapi bagaimanapun itu sudah terjadi. Tapi saya pikir memang perlu hati-hati juga pemain yang satu ini. Karena Ezekiel dulu seperti itu Oh, kayak gitu juga. Akumulasi kartu terbanyak. Dan akhirnya ya meskipun saya tidak mengatakan Mark Locke memang beda, dia bukan pemain bengal, tapi memang dia Iya. tipenya penjegal gitu kan. Kalau Iya, iya. Ezekiel memang bengal. Yang lewat. Ya. Iya. Tapi tetap juga harus waspada karena bagaimanapun semakin dia dapat banyak kartu kuning, semakin banyak absen, itu juga akan semakin banyak mengubah permainan karena bagaimanapun harus memasukkan pemain baru kan. Nah, Iya. meskipun saya tidak meragukan kualitas Deddy Kusnandar, dia pernah berlabel kapten timnas, dia Deddy Cruz ya. ya, Cross dia Mata. sudah membuktikan bahwa kapasitasnya ketika lawan Bayangkara, ketika justru saat itu tekanan yang lebih besar Ya, karena imbang kan, imbang terus 4 beruntun, kemudian lawan Bayangkara yang pemuncak klasemen ternyata Deddy Kusnandar mampu mengalahkan tekanan itu sebagai jendela tengah bersama Rashid saat itu sehingga menang 2-0 lawan Bayangkara. Saya pikir Robert juga sudah mempersiapkan Deddy Kusnandar karena dia juga dimainkan terakhir lawan Sleman kalau tidak salah. Iya, iya. Sudah pemanasan lah. Mm-mm. Sebenarnya dia yang akan dipersiapkan untuk menggantikan tugas Mark Locke nanti. Nah, ini berarti ada perubahan ya cara ini lagi ya. Berarti Robert harus menyiapkan lagi karena Persipura kan bukan aja meskipun dari catatan tadi itu agak ini tapi bukan tim yang sembarangan juga yang tetap Iya, harus betul. meskipun misalnya klasemen di bawah tapi tetap Betul. saja harus Iya. anggap sebagai juara juga gitu karena Iya. kadang-kadang kan ada apa namanya kayak Pak Habol ataupun juga pemain Iya, Mas, ya. rumah kick ya yang kemarin Ya, di pemain timnas muda yang sempat timnas betul ya. mencuri perhatian kita semua karena berhasil menjebol gawang lawan gitu. Iya. Ini juga perlu diantisipasi di momen besok di laga ke pekan 10 ya. Betul. Saya pikir memang saya masih ingat ketika Persib menang 3 beruntun, kemudian mantan pemain Persib Sujana mengatakan sebaiknya jangan cepat puas dulu gitu. Nah, ya. Nah, ini nih pesan yang harus Karena ada digarisbawahi. beberapa kesalahan ketika lawan Persmal. Ada satu back pass dari Hen atau siapa waktu itu dari sisi kanan dan itu nyaris berbuah gol. Iya, Kesalahan-kesalahan seperti itu tidak boleh terjadi ketika melawan Persipura karena Pahabol Sotetpere dua pemain cepat ini. Itu Kecil nggak dan bisa lincah, kayaknya cepat ya dan speednya udah nggak speednya bagus ya. Ah. Akhirnya kalau itu terjadi itu bisa jadi sangat bahaya untuk Persib. Artinya hilang sudah itu status tak terkalahkan. Nah, itu kan yang kita Iya, ini dan cari. pasti Persipura punya motivasi lebih untuk keluar dari situasi ini. Mereka tidak akan pernah mau tim berlabel juara berada di bawah Iya, iya. paling dasar Paling klasemen. dasar ya, paling Iya. dasar klasemen. Saya pikir ini mereka sedang dalam proses. Saya tidak tahu apakah memang tidak ada gejolak di supporter
Persipura atau memang kurang pemberitaan sebenarnya, karena sejauh ini ada ayam aja si Jackson Tiago-nya kan, Iya, iya. tidak ada Ya, tapi kritik-kritik ya. biasanya Jackson punya motivasi lain kalau menghadapi Persib biasanya. Iya. Siapapun tim yang lawan Persib pasti Ya, motivasinya berbeda. saya pikir saya tidak bisa meragukan Jackson F. Tiago. Dia pelatih yang sangat dihormati di Persipura karena beberapa kali dia membawa tim itu juara gitu. Iya, iya, iya. Dan kalau saya lihat skuadnya sekarang, memang Persipura sedang dalam proses kehilangan Boasolosa, kemudian ada Tinus Pai, kemudian beberapa pemain juga sudah di ujung karir seperti Ricardo Salampesi, yang Kabes itu sudah di atas 35. Itu artinya meskipun mereka tetap dimainkan, tetapi mereka kelihatannya untuk membimbing para pemain muda gitu. Mungkin target Persipura tidak pada musim ini untuk juara, saya pikir tidak, tetapi mungkin 1-2 atau musim berikutnya, karena banyak pemain muda sekarang, apalagi mereka mengincar 5 pemain yang kemarin main di PON itu, berarti kan ada dalam proses gitu. Mungkin itu sebabnya Jackson juga tidak terlalu dalam tekanan besar seperti ketika Robert Aber meraih hasil buruk kan. Mungkin begitu. Bedanya itu mungkin. Bedanya itu mungkin. Iya, iya. Nah, ini kalau kemarin jadi jenderal lapangan Igbo Nevo cukup ya mungkin sukses juga ya untuk mengatur timnya agar bisa tetap konsisten untuk menjaga di tempatnya masing-masing. Tapi ini apa nih yang bisa disampaikan nih tentang Igbo Nevo yang bisa mengawal permainan teman-temannya ini, sementara Bang Haji ya belum bisa ini ya, Bang Haji belum bisa atur juga. Saya tidak tahu apakah Supardi memang belum siap main atau memang itu hanya strategi Robert Albert pelatih. Tapi saya pikir Supardi sudah tidak cedera. Kemudian Victor Ibo Nevo dia mengakui sebenarnya dia bisa melawan pemain-pemain cepat, tetapi salah satu kelemahan yang dia usahakan saat ini adalah mengantisipasi bola-bola silang, dan itu terjadi ketika itu kemarin itu dan itu nyaris blunder. Nah, itu bikin jantungan. Iya, tapi kelemahan Persipura sekarang juga sama. Kalau saya lihat ketika mereka kalah telak ya, 2-4 lawan Persik Kediri, sebenarnya Persik Kediri itu tim promosi musim lalu kan, tapi ya tim promosi musim lalu kemudian bisa menang setelak itu lawan Persipura. Kalau saya cek memang kebanyakan bola-bola silang. Andaikan Persib bisa saya pikir si Persib sudah mulai seperti itu ketika Febri Haryadi kemudian Rashid itu mereka rajin menembak dari luar kotak penalti. Itu sangat dibutuhkan ketika tim buntu untuk masuk kotak penalti. Ya, kalau 2 lawan 1-nya kalah ya sudah. Dari luar kotak penalti, dan itu yang dilakukan Rashid dan Febri. 2 gol Febri itu dari 2 kotak penalti, Rashid juga kebanyakannya gol dari situ. Nah, kalau mau masuk kotak penalti memang diharapkan Wander Luiz sama Geoffrey Kastilian, mereka punya postur yang pas dan juga fisik yang kuat untuk berduel gitu. Bicara tentang Kastilian ini kemarin agak-agak belum bisa golin ya. Nah, ini dari kacamata Bung Tarsi gimana catatan ini? Kalau Wander Luiz udah kemarin udah ada sumbangan golnya. Ini tinggal 1 orang lagi. Memang dia tidak stabil ya dimainkan karena cedera sejauh ini, kalau tidak salah dia belum pernah jadi starter. Karena ketika main tiba-tiba cedera lagi, istirahat lagi, kemudian main lagi, tapi itu di babak kedua, dan itu ya meskipun bukan alasan untuk tidak mencetak gol ya, karena sudah dapat menit bermain, tetapi mungkin masih butuh kesabaran seperti halnya ketika Wander Luiz harus butuh pertandingan ke-7 ya untuk mencetak gol, padahal dia starter itu tidak tergantikan. Artinya mungkin seperti itu ya, ada saatnya. Saya pikir Boboto juga mesti bersabar, kalaupun tidak ya seperti yang sudah kita omongin beberapa pekan lalu ya. Dan jangan-jangan ancaman itu juga yang bikin Wander Luiz jangan sampai diambil orang tempat ini. Itu dia. Mudah-mudahan juga di pekan ini Kastilian bisa membuktikan bahwa dia striker yang memang mumpuni dan dia bisa ngegolin lah gitu. Meskipun asis-asisnya operannya cukup bagus juga ya. Kemarin
hampir mencetak gol juga beberapa perannya. Nah ini terakhir catatan ininya apa yang bisa disampaikan nih untuk Persipura, Bung Tarsi? Ya, secara statistik sih, kalau secara statistik sih ya, di atas kertas memang seharusnya Persib bisa menang. Ya ini meskipun Persib memang berstatus tuan rumah meskipun hanya sekedar status ya, karena tidak ada penonton, tidak supporter, tapi itu tetap penting untuk sebuah pertandingan. Biasanya status tuan rumah itu mungkin tetap memotivasi untuk para pemain tidak kalah di kandang sendiri meskipun tetap di situ-situ aja gitu. Kandangnya juga di kandang. Kemudian secara statistik, kalau kita statistik di satu sisi Persib adalah tim yang subur dengan mencetak 13 gol, tetapi di satu sisi Persipura tim yang paling banyak kebobolan, 15 kebobolan. Dan kalau lihat dari situ apalagi Persib sekarang sudah menemukan ritme untuk mencetak gol, termasuk para striker dan gelandang serang. Kalau memang seperti itu rasanya, saya pikir seharusnya bisa mencetak gol dengan statistik itu. Kemudian di satu sisi juga Persipura sangat minim mencetak gol. Mereka baru mencetak 8 gol ya, sangat kesulitan. Di satu sisi pertahanan Persib terbilang kuat gitu kan. Mulai dari sektor gelandang, tengah gelandang pertahanan. Artinya kalau melihat dari statistik itu harusnya Persib tetap mampu mempertahankan status tak terkalahkan ya, memperpanjang gitu. Itu bagus itu, karena kalau kita ingat sangat jarang tim yang bertahan lama untuk tidak kalah. Nah, gitu. Tapi itu satu, tapi sisi lain juga ya kita tetap memperhitungkan Persipura sebagai tim besar. Itu tetap harus diwaspadai, dan juga Persib tidak boleh lengah dengan status itu, apalagi kan poin dengan Bayangkara masih sama gitu. Mereka harus kemudian saya kira juga Persipura tidak akan mau kalah begitu saja dengan status mereka, apalagi juga lawannya Persib dan sama-sama tim besar lah. Kalaupun pemain-pemain muda Persipura, saya pikir mereka juga termotivasi untuk memperlihatkan bahwa kami juga pantas ada di pentas besar ini. Tenaga baru Karena itu menurut saya pertandingan nanti tetap bakal seru. Jackson mungkin punya trik-trik khusus untuk energi baru ini ya. Saya pikir mereka Robert Alba dan Jackson itu dua pelatih yang cukup berpengalaman di Liga Indonesia gitu. Oke, begitulah Tribuners, catatan penting preview Persib lawan Persipura. Dan sementara kalau klasemen lihat Persib masih peringkat 1, Bayangkara kedua, PSIS ketiga, Arema keempat, Persebaya kelima. Itu lima besar ya. Ya, 5 besar. Dan seperti biasa sebelum kita pamit tentunya masih kita ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker ataupun juga face shield seperti yang kita kenakan, lalu mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan terutama itu. Lantas juga kita membatasi mobilisasi di keramaian ya. Agar kita jangan terlalu aktif juga. Kita masih tetap atur-atur meskipun kita levelnya udah makin baik nih. Betul ya. Ya, mudah-mudahan segera pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa, yang jelas nih, bisa nonton ke lapangan di stadion ya. Penting ya. Oke, Tribuners, saya Diki Fadiar Juhud dan juga saya Tarsi Sutomo. Pamit dari ruang Anda semua, dari ngobrol Persib Bandung, dan kita akan ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Love, peace, and respect.